Cek, cek, cek satu. Cek mic. Cek mic 1 2. Cek. Cek mic cek 1. Cek 1. Kayak kecil ya suara. Cek mic 1 2. Cek 1. Cek mic 1 2. Cek. Cek mic 1. Ini kok. Cek mic 1. Pas.
Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kekasih Tuhan sekalian di rumah, hari ini dalam perkenanan Tuhan, hari yang ke-21 di bulan yang ke-6 tahun 2020, kita diperkenankan untuk bertemu Tuhan dalam persekutuan di tengah-tengah keluarga, dan juga beberapa anak Tuhan yang ada bersama-sama dalam rumah Tuhan dalam jarak yang diatur, yang nanti tanggal 28 di bulan Juni ini kita akan masuk lagi dalam rumah Tuhan untuk beribadah sebagaimana mestinya, dengan tetap memperhatikan pengaturan-pengaturan yang dibuat oleh gereja dan juga oleh pemerintah. Kita percaya sungguh bahwa Tuhan pemilik kehidupan ini adalah Tuhan yang setia memelihara milik kepunyaannya. Karena itu hari ini kita akan beribadah lagi dengan mengawalinya dengan Kidung Jemaat 454 bait 1 dan kedua. Saat yang kedua
Kita masuk dalam saat teduh. Kita naikkan doa pribadi kita masing-masing. Pertolongan kita pada jam ibadah pagi hari ini, di rumah tangga dan keluarga kita masing-masing, sesungguhnya datang dari pihak Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang tetap setia memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas saudara-saudaraku sekalian. Amin. Kekasih sekalian, nats pembimbing bagi kita terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Kita membacanya secara bersama-sama. Roma 8 ayat 28. Kita membaca secara bersama-sama, kita mulai. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita amini kebenaran ini dengan Kidung Jemaat 417 bait yang ketiga. Kekasih sekalian, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk kembali mengaku segala kesalahan dan dosa kita sambil memohon ampun kepada Tuhan. Kita percaya bahwa sekecil apapun dosa itu tetap dosa, dan itu sangat menghalangi segala kasih pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita berdoa, mohon ampun kepadanya. Bapa di sorga, Bapa yang maha mengetahui segala perilaku manusia kami. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dalam pandangan wajah Tuhan. Semuanya terbuka. Dengan sesal dan malu kami kembali menghampiri kekudusan Tuhan dengan segala kesalahan dan dosa kami. Kami sadar sungguh bahwa dalam hal pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, selama seminggu kerja pemberian Tuhan yang kami telah lewati, ada banyak hal yang kami lakukan. Tetapi tidak semua hal itu mempermuliakan nama Tuhan. Ada hal-hal yang mendukacitakan hati Tuhan dan hati sesama kami.
baik dalam keluarga, dalam gereja, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu Bapa, kami mohon ampun kepadamu. Sayangilah kami, serta ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Kekasih sekalian yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan, jika demikian, pengakuan kita di hadapan Tuhan secara tulus dan jujur, maka sebagai hambanya, dan karena kuasa jabatan yang dianugerahkan kepada kami terus menyampaikan berita pengampunan bagi kita sekalian, bahwa Allah yang kita imani di dalam Kristus adalah Allah yang tidak pernah menghendaki kematian orang berdosa atau kebinasaan orang berdosa dalam dosanya, tetapi Ia tetap menantikan pertobatan kembali ke jalan Tuhan. Kekasih sekalian, kebenaran berbicara sebagai berita anugerah bagi kita dari Wahyu pasal 3 ayat 7b sampai ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Inilah berita anugerah bagi kita. Ketika Tuhan masih membuka kesempatan bagi kita untuk berseru kepada namanya, Dia menjawab dari dalam kesesakan kita, sehingga pada akhirnya kita melihat dan mengecap segala kebaikan Tuhan bila kita hidup di dalam terang takut akan Tuhan. NKB 173, kita amini kebenaran ini. Bait 2 dan 3. Terang aku
Kekasih sekalian, ketika itu yang menjadi ungkapan kita berhadapan dengan anugerah atau kemurahan Tuhan, bahwa kita tetap membutuhkan Tuhan karena kita tidak bisa jalan sendiri. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Ada petunjuk hidup baru yang terus menghentar kita untuk dapat berjalan bersama Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, tengah-tengah kehidupan berjemaat dan juga bermasyarakat. Karena itu, saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya pasal 41. Yesaya 41 ayat 8 sampai ayat 10. Ayat 8 sampai ayat 10 dari Yesaya pasal 51. Kita membacanya secara bersama-sama, kita mulai. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau, dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah janji Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, supaya kita bangkit lagi dalam semangat kebenaran untuk terus berjalan bersama Tuhan kita. Kita sambut dengan kidung Gembala Baik bersuling dan berdu, bait 2 dan 3. Entahlah
Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita renungkan bersama hari ini terambil dari Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai ayat 14. Keluaran 14 ayat 9 sampai ayat 14. Dengan Alkitab yang terbuka di tangan kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkenanlah berbicara kepada kami lewat firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Jauhkan kami dari segala pikiran yang sia-sia, serta urapi kami dengan hikmat-Mu, agar kami sanggup mendengarkan Tuhan yang berbicara, baik hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk berbicara atas nama-Mu, maupun anak-anak-Mu yang Engkau perkenankan untuk mendengarkan kebenaran-Mu pagi ini di rumah mereka masing-masing. Bapa, berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kekasih sekalian, Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai ayat 14. Kita membacanya juga secara bersama-sama. Kita mulai. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah engkau tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami, sehingga membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik pada kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada kesempatan ibadah hari ini. Yang disebut orang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, dan mau hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Supaya apa? Supaya berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung. Nanti kita banding dengan Yosua pasal 1 ayat 8. Jadi kalau anak-anak Tuhan mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya, ia akan bertindak hati-hati. Dan kalau sudah bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran, maka perjalanan itu akan berhasil dan
akan beruntung. Itu sekali lagi ada di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Kekasih sekalian yang saya hormati, saya kasih dalam Tuhan. Dalam beberapa bulan kita tidak beribadah dalam gereja, saya berkesempatan untuk melayani secara live streaming 2 kali dengan hari ini. Saya masih ingat persis Minggu tanggal 17 Mei 2020 saya berdiri atas nama Tuhan untuk beribadah bersama dengan Bapak Ibu di rumah. Dengan tema hal kekhawatiran. Hari ini kembali saya berdiri di sini di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan Bapak Ibu di rumah. Karena kita masih ibadah di rumah, nanti tanggal 28 minggu depan kita sudah boleh hadir ke gereja dengan memperhitungkan semua aturan yang diatur. Tidak boleh melawan. Kalau melawan pasti ada resikonya. Tempat duduk diatur. Bertemu juga bersalaman, masih corona ya. Kita dengar bahwa ada informasi tadi malam bahwa ada 2 orang ya yang positif di kota ini, positif corona. Dan penularannya cepat sekali. Ada berapa katanya? Ada 24 atau 25 yang bersentuhan dengan orang tersebut yang mungkin hari ini akan digiring masuk karantina. Itu karena sedikit acuh barangkali ya dengan keadaan. Tidak boleh juga. Hari ini dalam pembacaan ini saya mengajak kita untuk berenung dari sebuah tema sederhana. Mengapa harus takut? Tetapi tema ini menghantar kita untuk sungguh-sungguh memperhitungkan cara pikir kita. Pola pikir kita, mindset kita harus kita perhitungkan yang baik. Sebab kalau pola pikir itu tidak jelas, resiko-resikonya ada. Kalau dalam pembacaan kita tadi, ini bercerita tentang Firaun, orang Israel dan juga Musa yang berhadapan dengan cara kerjanya Tuhan untuk umat yang Dia kasihi. Perikop ini sebenarnya adalah perikop Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Kalau ngomong tentang Firaun, dia adalah seorang raja yang diperhadapkan dengan 10 tulah dari Allah. Mungkin kalau kita mau pakai istilah virus, ada 10 virus. Ini yang mengerikan. Tetapi berhadapan dengan Musa juga, Allah juga memperlihatkan sesuatu kepadanya. Ketika ia disuruh pergi untuk melepaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Karena bukan di situ tempatnya. Mereka harus berada di tempat yang Tuhan sediakan, yaitu tempat yang berlimpah dengan susu dan madu. Itulah tanah Kanaan. Dan kepada Musa juga diperlihatkan oleh Tuhan 10 tulah itu untuk dia belajar bahwa ia berhadapan dengan Tuhan sekarang. Dan juga untuk umat Israel.
mereka juga diperlihatkan oleh Tuhan bagaimana cara Tuhan terhadap mereka. Waktu lapar, mereka digiring ke Mesir. Waktu mereka sudah jadi budak di Mesir, Tuhan kasih keluar. Waktu mereka berkelahi, Musa melerai. Tetapi cara lerai Musa waktu itu lain. Dia bunuh itu orang Mesir. Makanya tadi dalam pembacaan kita masih diungkapkan oleh orang Israel kepada Musa, mereka lebih senang tinggal di Mesir. Walaupun mereka pernah membayangkan Musa itu pernah membunuh mati orang Mesir. Lalu mereka coba membayangkan kembali, pasti engkau bawa kita kasih mati lagi di padang gurun. Inilah cara pandang. Inilah mindset. Inilah pola pikir umat Israel. Ketika dalam perjalanan keluar dari Mesir, mau melewati Laut Tiberau, apa yang harus dibuat? Ketika mereka menoleh ke belakang, apa yang mereka lihat? Firaun sudah datang dengan segala pasukan berkudanya yang begitu serius mengejar mereka. Apa yang terjadi dengan umat Israel? Yang terjadi dengan umat Israel adalah ketakutan besar. Mau lari kemana? Mau lari ke depan? Ada laut. Mau lari ke kiri dan ke kanan? Ada padang pasir saja. Ini harus siap mati. Karena itu dalam pembacaan kita tadi menarik untuk kita renungkan. Mulai dari ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Coba bayangkan itu, karena ketakutan. Orang pada takut mati. Orang mengalami krisis dalam hal pikiran dan perasaannya. Dan juga bisa krisis iman. Dipikir mereka akan mati karena Firaun. Tidak ada orang mati karena Firaun. Makanya sebentar kita akan lihat. Kalau kita membaca ke perikop berikutnya, mereka melewati Laut Tiberau. Mereka semua lolos. Tetapi apa pada akhirnya terhadap Firaun dan kereta-keretanya dan kuda-kudanya dan orang-orangnya? Yang pola pikir mereka tadi, mereka tidak berpikir lagi tentang Tuhan. Mereka hanya berpikir tentang kekuatannya. Mereka bisa membinasakan umat Israel, umat Tuhan. Umat yang sementara dibawa oleh Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir. Makanya perikop ini tadi berbunyi, Firaun bertindak untuk penghabisan kalinya. Tidak ada lagi kesempatan untuk Firaun. Selain dia harus mati. Mati dalam kekerasannya. Kekerasan hatinya. Dan dalam pembacaan kita, kalau kita baca dari ayat 1, seterusnya, di sana juga Tuhan mengatakan, Firaun mengatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Supaya pola pikirnya bukan lagi pola pikir takut akan Tuhan. Tetapi mindsetnya itu, dia berpikir tentang kekuatannya bisa buat apa saja. Karena dia berkuasa, dia adalah raja. Dia tidak tahu dia berhadapan dengan Tuhan. Umat Israel juga hanya berpikir tentang ada musuh yang kejar dari belakang. Mereka tidak tahu lagi siapa yang telah menuntun mereka dari Mesir. Dengan segala pergumulan mereka. Tetapi bagaimana cara Tuhan? Cara Tuhan yang diperlihatkan lewat Musa. Musa mendiamkan pikiran dan perasaan mereka. Tidak perlu takut. Kenapa tidak perlu takut? Ada di ayat 13 dan 14. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan.
yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Orang tidak melihat lagi perbuatan Tuhan di dalam semua pergumulan dan persoalan hidup. Orang hanya melihat persoalannya. Kalau dia sakit, dia tidak tahu bahwa masih ada dokter. Masih ada dokter agung juga. Kalau dokter angkat tangan, dokter manusia angkat tangan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Orang kan masih ngomong tentang bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tetapi berhadapan dengan pergumulan hidup, kenapa hal hidup itu menjadi, kan manusia itu pola pikirnya, mindsetnya menjadi kacau balau. Corona sudah membuat kita dari persekutuan. Begitu ditutup gereja, kapan buka gereja? Tuhan itu punya cara kerja banyak untuk aja dia punya umat yang dia kasihi. Kalau tidak tahu main HP Android selama ini, HP pintar itu, sekarang sudah mulai bisa. Ibu-ibu juga mau beli sayur saja dia pesan pakai online. Orang antar sayur. Kue saja dia antar. Sapu anak aja minta kue pakai online. Walaupun kue yang datang itu berminyak sekali. Saya bilang kau kan bisa bikin kue sendiri juga. Minyaknya dikasih sedikit lah. Kalau kau beli kue begini kasih makan sama papa, kolesterolnya tinggi, selesai nanti picah pembuluh darah. Tuhan bilang istirahat sudah. Hambaku yang terlalu rakus. Iya. Sederhana persoalan hidup ini. Krisis hidup memang banyak sekali. Tapi bagaimana memfokuskan perhatian kita kepada Tuhan yang turut bekerja. Tadi nas pembimbing itu berbicara. Mendatangkan kebaikan bagi yang dikasihinya. Seolah-olah persoalan hidup ini tidak ada Tuhan lagi. Kacau balau. Makanya ada yang gila juga. Orang Sumba bilang butuh manu. Katoba begitu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya kasih dalam Tuhan. Ada sebuah cerita sederhana. Ini saya kutip. Seorang raja bersama rombongannya mengunjungi sebuah kampung. Selama beberapa hari ia mengamati keadaan kampung itu. Kemudian ia memanggil 2 orang dan dia utus kepada orang yang ada di kampung itu. Lalu ia mengatakan, sebelum mereka datang, padahal rencana raja itu tadi mau utus mereka. Begitu mereka dipanggil, yang 2 orang dipanggil. Satu mulai berpikir, wih saya dipanggil sama raja ini, pasti saya dibunuh mati sebentar ini. Karena raja tidak suka sama saya. Nah, itu pikirannya. Dia mengatakan, aku pasti akan dihukum
karena raja tidak berkenan atasku. Sebaliknya, orang yang kedua berkata, ini kesempatan emas bagiku untuk bekerja melayani raja di istana. Jadi dua orang ini tadi punya mindset yang berbeda. Begitu dipanggil sama raja, takut pasti dibunuh mati karena raja tidak suka sama dia. Yang satu begitu mendapat panggilan, dia bersyukur karena ini kesempatan untuk bisa bekerja di istana. Bapak Ibu sekalian, dalam pembacaan kita tadi, dua hal ini ada. Sama orang Israel, mereka keluar dari Mesir, ini mau dibawa untuk mati di padang. Makanya tadi mereka lebih suka kalau mati di Mesir, tidak usah dibawa datang ke sini. Tetapi Musa punya cara pandang lain. Ini kesempatan untuk kita melihat dan mengecap segala kebaikan Tuhan. Tadi ada di prolog itu. Mazmur 34 ayat 7 sampai ayat 11. Mazmur 34 ayat 7 sampai ayat 11. Kebenaran memberi penguatan. Ketika engkau tertindas dan engkau berseru kepada nama Tuhan, Tuhan menjawab. Ketika engkau merasa mengalami kengerian, malaikat Tuhan masih bisa sanggup melindungi engkau, memegari kehidupanmu, supaya engkau mengecap segala kebaikan Tuhan. Itu ada ayat 8 Mazmur prolog tadi. Ayat 9-nya supaya engkau melihat dan mengecap segala kebaikan Tuhan. Kalau engkau hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, umat Israel adalah umat yang lupa diri. Padahal ketika mereka berjalan di siang hari, ada tiang awan. Mereka berjalan di malam hari, ada tiang api. Apa yang kurang dari Tuhan? Masalah air saja ribut. Masalah daging saja ribut. Masalah makan saja ribut. Kemarin di tanggal 17 Mei itu saya masih mengajak kita untuk berenung. Khotbah Yesus di bukit berbicara soal atau hal kekhawatiran. Jangan kau takut, jangan kau khawatir apa yang harus engkau makan dan minum dan engkau pakai. Karena apa? Karena hidupmu lebih penting daripada makananmu dan tubuhmu lebih penting daripada pakaianmu. Itu Yesus yang berbicara. Karena itu di Matius pasal 6 ayat 32b, akan tetapi Bapamu di surga tahu apa yang kau perlukan. Itu ayat 32b dari Injil Matius pasal 6. Ayat 33-nya bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti semuanya akan ditambahkan. Makanya kemarin kita mulai berpikir tentang persoalan yang primer dan sekunder. Yang paling utama dan tambahan. Bagi dunia ini yang paling utama adalah sandang, pangan, dan papan. Tapi bagi kebenaran bukan itu. Baik kebenaran ialah engkau harus tahu bahwa siapa yang memelihara engkau, siapa yang membuat engkau ada di dunia ini, siapa yang pelihara engkau dalam dunia ini, dan siapa yang berhak mengambil hidupmu dari dunia ini. Itu harus sadar. Supaya apa? Supaya jangan takut, supaya jangan khawatir. Ketika engkau mengalami kesusahan, ayat 34 dari khotbah Yesus di bukit dalam Injil Matius pasal 6. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Mengapa engkau mau gila hari ini karena masalah kemarin belum selesai, masalah besok belum jelas ada, engkau sudah gila hari ini. Untuk apa mau susah hari ini?
Kalau ada jaminan Tuhan, Tuhan sendiri akan berperang melawan musuh dari umat yang Dia kasihi. Tetapi umat yang Dia kasihi tidak mengandalkan Tuhan, tidak menaruh harap hanya Tuhan kepada Tuhannya. Dia menaruh harap kepada kekuatan dirinya sendiri, menaruh harap kepada kekuatan manusia. Kalau itu yang terjadi, kebenaran berbicara dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan ayat 6, terkutuklah orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang menyenangkan, menyukakan dia. Dia sama dengan orang yang tinggal di padang asin, padang angus yang tidak punya penduduk. Dia sepi sendiri di situ. Tetapi kebenaran juga berbicara. Dalam Yeremia 17 pasal yang sama, ayat 7 dan ayat 8, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap kepada Tuhan. Dia sama dengan pohon yang ditanam di tepi batang air, yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau. Tidak mengalami datangnya tahun kering, ia tetap menghasilkan buah tepat waktu. Ini bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, corona yang ada ini pasti dilenyapkan oleh Tuhan. Kenapa terlalu takut sama Dia? Orang sekarang tidak takut sama Tuhan lagi, takut virus, tetapi tidak takut buat dosa. Tidak takut terhadap hadirat Allah. Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan sebenarnya. Kesempatan seperti yang Musa bilang, bahwa kita sekarang ini diperhadapkan dengan kehadiran Allah. Jangan takut. Kita kembali baca secara bersama-sama. Ayat 13 dan ayat 14. Kita mulai. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Lihat keselamatan itu. Lihat hidup itu. Jangan engkau berpikir ini mati sudah ini. Baik-baik kalau engkau berpikir mati, kau mati memang benar, ini hari kau mati, selesai. Masalahmu selesai. Tetapi kalau engkau masih diberi kesempatan hidup 20 tahun, lalu engkau hidup dalam ketakutan selama 20 tahun untuk apa? Kemarin saya mau kasih tahu kita. Saya cuci mobil malam-malam. Sendiri. Tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri. Takut saya. Saya panggil istri saya. Mama, saya bilang. Untuk datang, temani saya saja. Sudah merasa cukup bagi saya kalau ditemani oleh seorang istri. Di tempat saya bersihkan mobil. Tapi istri saya lagi di dalam. Karena ada buka TV. Mungkin dia tidak dengar suara saya. Saya berteriak sama anak saya. Tidak ada juga yang dengar. Saya angkat telepon, baru saya telepon. Nona datang dulu dengan papa di sini. Kau duduk saja di situ, saya bilang. Kenapa papa? Kau duduk saja, kau temani papa, saya bilang. Akhirnya mamanya datang juga. Duduk bersama-sama. Dan bilang pasti papa ini takut. Tiba-tiba saya takut. Saya tidak tahu takutnya datang dari mana. Kok tiba-tiba ini bulu badan berdiri. Saya bilang ada apa barangkali. Bayangkan takut minta ditemani loh. Tetapi umat Israel begitu takut tidak berseru kepada nama Tuhan. Tetapi Musa bilang apa? Hari ini kamu lihat sudah. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kamu. Menyelamatkan kita semua. Apa yang terjadi? Laut Tiberau menjadi kering dan mereka lewat. Tetapi bagi orang yang paksa diri, cara pikirnya ialah membunuh orang. Cara pikir membinasakan orang lain. Apa yang terjadi? Begitu mereka masuk, laut tertutup kembali dengan air dan mereka tenggelam lalu binasa. Benar yang dikatakan oleh Musa bahwa kamu akan lihat keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang kurang lagi jika Dia pandu kita? Apa yang kurang lagi kalau kita nyanyikan Kidung Jemaat 408? Hanya kita ini bergaya menyanyi tetapi tidak meresapi. Saya mau ajak kita untuk kalau menyanyi mau bagi suara pun silakan aja. Tetapi kita resapi. Coba lihat Kidung Jemaat 408. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku?
diberi damai surgawi asal imanku teguh. Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Artinya apa? Artinya kalau kau susah, engkau jangan takabur. Jangan engkau takut. Jangan engkau gelisah. Jangan engkau kecewa. Karena apa? Karena ada Tuhan dengan segala cara Tuhan memelihara. Andalkan Tuhan. Serahkan semua persoalan sama Tuhan. Makanya Kidung Jemaat 417 yang kita selalu nyanyikan. Ayat 3 tadi kita nyanyikan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Kuatirmu semua ditanggungnya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya. Pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Kenapa nyanyian ini tidak menjadi kekuatan untuk kita semua? Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, kita punya Allah yang maha dahsyat kekuatannya. Lebih dari bom atom yang menghancur lulukan Hiroshima dan Nagasaki tahun 45. Firman Tuhan lebih dari itu. Tetapi orang tidak melihat apa-apa juga ketika dibombardir oleh kebenaran. Tidak tergerak juga hatinya. Mari Bapak Ibu sekalian, menghadapi situasi yang sekarang ini, krisis yang terjadi sekarang ini. Sudah lama kita di rumah, mau keluar rumah sedikit, keluar sudah. Tetapi ingat, ada batasan-batasan yang engkau tidak boleh lewati. Ketika engkau terlalu kepala batu, jangan sampai Tuhan kasih keras lagi kau hati. Coba lihat Firaun. Firaun itu dikasih 10 tula, 10 virus, dia tidak mau tahu. Dia hanya takut sedikit saja, mengatapnya sedikit. Dia mundur. Sama dengan udang itu, kalau orang Sumba bilang kurang kariri. Kurang kariri itu dia maju, dia kanduling lagi. Dia maju, dia kanduling lagi. Dia maju mundur begitu. Anak-anak Tuhan kalau mau maju, maju benar loh. Kalau mau mundur, mundur benar. Kalau kau maju karena kebenaran, kau tidak apa-apa. Kalau kau mundur juga karena kebenaran, kau tidak apa-apa. Tapi kalau kau maju bukan karena kebenaran, kau mundur bukan karena kebenaran, Dono bilang begini, lu maju kena, mundur juga kau kena. Bapak Ibu sekalian, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita baru saja melewati minggu-minggu sengsaranya. Supaya apa? Supaya kita lihat kesengsaraan kita. Kita baru saja melewati 7 perkataannya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita manfaatkan hidup ini. Kalau ada orang menyakiti engkau harus pakai bahasa Yesus. Ya Bapa, ampunilah. Karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Jangan membalas jahat dengan jahat. Tidak ada untungnya. Jangan mencari kematian orang lain. Jangan mencari kesusahan orang lain. Jangan sampai perjalanan kita sudah penghabisan kalinya, sementara kita seperti Firaun mengejar orang pilihan Tuhan. Banyak orang dalam hidup ini mencela orang Kristen juga jago, orang kafir, orang tidak bertuhan. Dia pikir hanya dia yang bertuhan. Ngomong Tuhan di mulut tapi kelakuan adalah kelakuan iblis. Iblis dengan Tuhan tidak bisa dipersatukan. Kalau engkau ngomong tentang nama Tuhan, engkau harus berperilaku Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya kasih dalam Tuhan. Perenungan pagi hari ini menarik. Kita diproses untuk membangun mindset yang baru. Kalau kemarin kita tidak melihat Tuhan, mari kita lihat Tuhan seperti Musa. Supaya apa? Supaya jangan sia-sia perjalanan ke Kanaan. Supaya jangan sia-sia perjalanan ke sorga. Kalau mau adakan nanti napak tilas ke Timur Tengah, nanti keluar dari Mesir, berjalan sampai ke Kanaan,
Nanti Bapak Ibu akan temukan banyak sekali kuburan di pinggir jalan. Kuburan orang Israel yang namanya Hibrota Awa. Hibrota Awa artinya apa? Kuburan orang rakus. Banyak orang yang hidup dalam kerakusan, mati dalam rakus juga. Nanti kalau sudah mati baru bikin dia punya banner rib, beristirahat dalam damai. Padahal ini beristirahat dalam kejahatan ya manusia. Ini tidak tahu diri, tipu Tuhan dia pun nama. Ini saya mau kasih ingat sudah ini sebelum kita mati ini. Ujung-ujungnya berselesai kita mati. Sebelum mati kita sadar sudah. Supaya kita tahu bahwa Tuhan sementara bawa kita keluar dari persoalan. Sama seperti Tuhan membawa umat Israel dari perbudakan di Mesir. Makanya kalau kita membaca di 10 hukum Tuhan, di sana berbicara bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakanmu. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Jangan ada ilah lain dalam hidupmu. Engkau harus mentuhankan saya saja. Jangan engkau mentuhankan yang lain-lain. Jangan engkau takut kepada persoalanmu, tapi takutlah akan aku yang ada di tengah-tengah persoalanmu, yang mendatangkan kebaikan bagimu ketika engkau sadar bahwa engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Seperti Musa, kita perlu berpikir positif dalam segala situasi dengan mengandalkan pertolongan Allah. Allah tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi kita. Pada saat kehidupan kita diperhadapkan pada suatu tantangan, saat itulah kita akan melihat bagaimana tangan kuasanya bekerja. Semakin besar tantangan yang kita hadapi, semakin luar biasa mujizat Allah yang ada akan kita saksikan dalam hidup ini. Orang yang tangguh adalah orang yang menjaga dirinya agar selalu memiliki cara pandang positif terhadap Allah. Karena itu tema kita tadi, mengapa takut? Memang tidak perlu takut. Jangan takut hadapi kenyataan hidup ini. Karena ada Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang dikasihi Allah seturut dengan rencananya. Kita ada dalam bingkai rancangan Tuhan. Tidak usah takut ya, pulang ke dalam hidup dan kerjamu hari ini, percayalah bahwa ada tangan Tuhan yang begitu kuat dan ada mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan perlihatkan dengan cara Tuhan sendiri. Asal engkau memiliki mindset atau pola pikir kebenaran bahwa sekarang kita akan melihat betapa besarnya Tuhan. Jangan sekarang kita diperhadapkan dengan virus, takut lagi virus apa lagi. Tidak usah engkau takut. Jangan sampai engkau berbuat dosa, dan itulah virus dosa lebih besar dari virus corona. Nanti kita ketemu lagi. Kalau masih ada live streaming, kita terus berlive streaming, dan kalau ada kesempatan ketemu seperti ini, kita ketemu seperti ini, kita saling bertatap muka untuk kita saling meyakinkan orang lain bahwa kita punya Tuhan yang maha dahsyat menuntun kita menuju kepada kebahagiaan. Menuju kalau untuk Sumba Timur, menuju Matawai Amahu Pat Anjaramu. Terpujilah nama Tuhan sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Hidupku
Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Bersama dengan semua umat percaya di dunia ini, kita ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kasih sekalian, mari kita naikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, meneguhkan, mengokohkan, menguatkan kami, agar dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, ketujuan yang Tuhan sediakan bagi kami sungguh-sungguh tetap melihat kepada kuasa Tuhan yang menyertai, memelihara, dan menyelamatkan. Jangan tinggalkan kami untuk melihat kepada persoalan yang besar, membuat diri kami yang adalah milik kepunyaan-Mu dalam kebesaran kasih pemeliharaan-Mu menjadi kecil. Tapi mampukanlah kami untuk melihat persoalan kehidupan, mengalami persoalan kehidupan, dan tetap menaruh harap kepada Tuhan, dan tetap melihat keberpihakan Tuhan di dalamnya, supaya kami tidak kecewa, tidak putus asa, tidak takut menghadapi hidup ini. Kami harus lebih takut akan Tuhan, hidup menurut kehendak-Mu, supaya kami dapat melihat betapa baiknya Tuhan. Kami mengecap segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Masih ada Tuhan, melebihi segala persoalan-persoalan kami, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hal ini. Sampai dengan saat ini, kami khususnya jemaat Wengapu masih beribadah di rumah. Tanggal 28 nanti kami akan beribadah kembali di sini dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada, aturan dari protokol kesehatan dan lain sebagainya. Kami percaya sungguh bahwa kami diatur untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalamnya. Jangan tinggalkan kami untuk bertindak melawan, keluar dari rel kebenaran, seperti Firaun yang keluar dari rel kebenaran. Kami mohon kepadamu, lembutkanlah hati kami, jangan keraskan hati kami terhadap hal-hal kebenaran, supaya dengannya hidup ini menjadi hidup yang penuh arti bagi kami, karena hidup ini hanya sementara. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kiranya pola pikir kami, cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu, kiranya pola pikir kami, bentuk berpikir kami, atau model berpikir kami harus sesuai dengan cara berpikir Tuhan sendiri di dalam Kristus Yesus yang merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, dan Tuhan sangat meninggikan dia. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kiranya gereja-Mu menjadi teladan, menjadi contoh yang baik dalam melakukan ketaatan kesetiaan seturut dengan kebenaran. Dan biarlah semua persoalan hidup menjadi pembelajaran yang membuat kami semakin sadar bahwa hidup ini dari Tuhan,
oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bapa di sorga, jadikanlah semua pelajaran, semua kesalahan, semua kesempatan menghantar kami untuk lebih baik lagi ke masa depan, karena kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Bapa di sorga, mampukan kami untuk tetap bahagia tanpa membuang waktu hanya untuk memikirkan hal yang sebenarnya tidak berguna. Karena kunci penting bagi kami adalah mengatur pola pikir kami, bahwa kami harus bahagia dalam situasi apapun, supaya kami tidak bertanya di manakah Tuhan ketika kami berada di dalam kesulitan-kesulitan. Karena tanpa kami bertanya, Tuhan ada di dalam kesulitan-kesulitan kami. Buatlah diri kami bahagia dan mengambil sisi positif dari apa yang Engkau perkenankan terjadi dalam hidup ini, serta mampukan kami untuk melupakan hal-hal yang tidak berguna, yang membuat energi positif kami terkuras habis. Karena itu Bapa, biarlah kami tetap berani menghadapi tantangan. Kami tidak takut berhadapan dengan tantangan, karena semua kami, manusia kami, pasti merasakan yang namanya tantangan. Tetapi kalau kami tetap beriman kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan kami alami juga dalam hidup ini. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami doakan seluruh warga jemaat, para pelayan, majelis jemaat, dengan segala pergumulan dan persoalannya. Tuhan juga boleh menyertai dan memberkati. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, dengan segala pergumulan kami. Juga kami berdoa untuk kekasih kami, istri kami juga mengalami penderitaan fisik. Kami mohon Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, supaya dia boleh kuat kembali untuk melakukan apa menjadi panggilan, baik di rumah, di tengah-tengah masyarakat, dan hidup bersama di tengah-tengah keluarga. Bapa kami di sorga, kami juga mau berdoa untuk semua janda, duda, anak yatim piatu dengan segala pergumulan mereka. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berjeri dan berjuang untuk kehidupannya. Mereka yang berjualan di pinggir jalan, di pasar-pasar, di kios-kios, di toko-toko. Kami mohon Tuhan menyertai, memberkati mereka, dan memampukan mereka untuk melihat kasih Tuhan memelihara mereka dengan cara Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah, dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi, baik yang sudah masuk ke ruang kelasnya masing-masing, maupun yang masih belajar dari rumah lewat sistem online. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan mengasihi mereka untuk masa depan mereka. Kami doakan para guru, Tuhan memberkati mereka. Kami doakan pegawai negeri, kami doakan para pensiunan, kami doakan mereka yang di penjara, kami doakan para pemulung. Kami berdoa untuk mereka dalam perjalanan darat, laut, dan udara. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati. Kami juga mau berdoa kepadamu untuk anak-anak Tuhan yang mengalami pengulangan tahunnya. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan ini. Ada kekasih kami, Bapak Dindus Mirakore, yang hari ini berusia 40 tahun. Juga ada anak kami, Axel Fungtri Putrajara, yang hari ini juga berulang tahun ke-24. Kami percaya sungguh bahwa anak-anak Tuhan yang berulang tahun, baik di hari ini, di hari kemarin, di hari esok, secara am di bulan Juni ini, ada Tuhan memelihara, menyertai, melindungi mereka, baik pribadi maupun dalam rumah tangga dan keluarga. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami pengulangan tahun pernikahan mereka. Tuhan juga boleh memberkati. Bapa kami di sorga, kami juga teringat akan Ibu Omi Karinghumba, sarjana ekonomi,
yang juga sementara sekarat di atas pembaringan di rumahnya, Tuhan menjamah dia, Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi anak Tuhan yang setia dalam penyerahan diri. Karena hidup maupun mati ada dalam kuasa kasih Tuhan. Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan yang memelihara kehidupan, Tuhan juga yang pada akhirnya mengambil kembali kehidupan. Karena itu, biarlah anak-anak Tuhan yang berada dalam kondisi sekaratnya, mereka dipersiapkan oleh Tuhan sendiri dengan cara Tuhan yang melampaui segala akal, supaya mereka tetap setia dalam penyerahan diri. Karena kalau hidup ini Kristus, maka mati adalah keuntungan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa kepadamu untuk para dokter, perawat, bidan yang dipersiapkan oleh Tuhan sendiri untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melayani mereka yang sakit. Tuhan lindungi mereka dan Tuhan memberi hikmat supaya mereka dapat memberi obat yang tepat, terapi yang tepat sesuai dengan apa yang diperlukan oleh anak-anak-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan pelihara mereka sekalian. Apapun pengalaman yang mereka hadapi untuk kepentingan masyarakat, kepentingan republik ini, kepentingan wilayah, kepentingan daerah, kami percaya bahwa Tuhan memberi hikmat kepada mereka supaya mereka tetap melakukan tugas dengan tetap percaya bahwa ada Tuhan yang berpihak. Walaupun ada banyak tantangan yang mereka harus hadapi, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar, yakinkan mereka bahwa ketika engkau membentengi kehidupan ini, tidak ada kekuatan dari manapun yang merongrong anak-anak Tuhan yang hidup setia dan takut akan Tuhan dalam menjalani panggilannya masing-masing. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri secara khusus. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, supaya mereka dapat mengayomi dan mengamankan republik ini, khususnya daerah ini, dari segala rongrongan yang datang dari luar maupun datang dari dalam. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi Densus 88 dengan segala tanggung jawab memerangi teroris. Demikian juga anggota BRIMOB dengan segala tanggung jawab di atas pundak mereka. Tuhan memberkati. Bapa kami di sorga, sekali lagi kami serahkan seluruh warga jemaat, majelis jemaat dan para pelayan di Gereja Kristen Sumba, di Gereja Kristen Sumba Jemaat Waingapu, dan juga gereja-gerejamu di seberhana muka bumi ini. Tuhan, jadikanlah gerejamu surat yang terbuka, membuat orang melihat Tuhan di dalam segala kenyataan hidup. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pulang bersama-sama dengan kami ke dalam hidup dan kerja kami, sertai kami, serta mampukan kami untuk tetap hidup berjaga-jaga dan juga memperhatikan hal-hal yang perlu bagi kami, karena Engkau memberi hikmat dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, dan mana yang sempurna untuk kami lakukan dan untuk kami tidak lakukan dalam kehidupan ini, yang menguntungkan kami, menguntungkan orang lain, dan juga mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemuger yang terus menemani kami. Tuhan juga boleh memberkati mereka baik pribadi maupun dalam rumah tangga dan keluarga. Kami doakan bangunan gereja yang sementara atau terus dipersiapkan untuk pada akhirnya kami beribadah di sana. Tuhan, Engkau tahu apa yang masih kurang. Yakinkan kami bahwa Engkau sanggup memenuhinya, sehingga pada akhirnya bangunan ini dapat diselesaikan tepat waktu. Kami berdoa kepadamu untuk panitia dengan segala pergumulan mereka. Yakinkan mereka bahwa Tuhan ada, turut bekerja bersama dengan mereka, sehingga tanggung jawab yang ada di atas pundak mereka dapat mereka selesaikan tepat waktu Tuhan. Jauhkan mereka dari segala halangan, sakit penyakit. Beri kepada mereka kekuatan dan kesehatan, serta berkati mereka yang setia dalam pekerjaan ini. Dan juga para tukang yang ada, Tuhan lengkapi mereka dengan
hikmat-Mu. Untuk koster dan juga pegawai di kantor, juga security yang ada, kami doakan Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, mengampuni kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa bersama. Amin. Kekasih sekalian, kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengkidungkan dua sahabat lama, Jangan Kamu Takut.
Jemaat bangkit berdiri. Jemaat bangkit berdiri. Kekasihku sekalian, jalani kehidupanmu bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan yang memiliki rancangan khusus untuk masa depan yang penuh harapan. Apapun pergumulan yang dihadapi, hadapilah dalam terang kebenaran. Tuhan ada dalam hidup ini. Karena itu angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus setia pada janjinya. Ia memelihara kamu, melindungi kamu, menuntun keluar masukmu, menopang kamu, memberi kekuatan dan penghiburan kepadamu. Ketika Ia berkenan untuk kamu mengalami pelbagai hal hidup, di sana pun kasih setianya berlangsung. Dia sanggup membukakan segala tingkah berkat-Nya, memenuhi kamu dengan berkat jasmani maupun rohani. Ketika kamu tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harap hanya kepada Tuhan, dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Kidung Jemaat 346 bait 1 dan 2. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali.